Ayat berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oh, terjemahnya apa itu? Dan mohon perlindungan dari apa? Malam hari idza waqab, ketika gelap gulita. Lagi ini mempersempit arti. Ghasiqin itu dari kata ghasaqo. Ghasiq itu suatu apapun yang karakternya menutupi. Ya, kalau misalnya barang kecil batok. Batok itu apa itu? Tempurung. Ya, tempurung dipakai untuk nutupi. Terus yang ditutupi menjadi gelap, bukan? Nah, salah satu pengertian menutupi itu bukan lalu seperti tempurung menutup, tetapi akibatnya sama dengan tempurung ditutupkan. Kalau tempurung ditutupkan, ada sinar enggak? Di dalamnya, enggak ada kan? Jadi gelap. Nah, terus diartikan gelap itu malam. Jadi wa min syarri ghasiqin diartikan dari, dikatakan di situ jahatnya. Lagi kembalikan ke arti aslinya, buruknya. Buruknya sesuatu yang menutup, idza waqab, ketika menutup. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang karakternya menutup ketika dia menutup. Ada tutup, tapi kalau tidak menutup, ya nggak apa-apa toh. Ada, misalnya ada tempurung atau benda yang seperti tempurung besar. Wah, ini kalau kita ketutup gimana? Ya kalau dia tidak akan menutup, ya nggak apa-apa. Kalau kita tertutup kemudian di situ gelap, apalagi tidak bisa bernafas, nah itu yang berbahaya. Nah, kalau tutup tapi tidak nutup, ya nggak apa-apa toh, ya kan? Nah, ini kita dianjuri oleh Allah mohon perlindungan kepada Allah terhadap apapun yang menutup kita sehingga menjadi gelap. Yang gampang diumpamakan itu malam hari. Itu kias. Karena apa? Nggak ada kok tutup di atas kita. Mataharinya aja posisinya relevan dengan kita, pindah. Kita ada di sini, matahari di sini, jadinya gelap. Nah, kegelapan itu ibaratnya kayak kita ditutup. Malam hari itu baik apa jelek? Ada baiknya, ada jeleknya. Allah menyebut malam itu di Quran ada disebut sisi baiknya, tapi ada disebut sisi buruknya. Tapi malam hari itu penting. Tanpa malam hari kita susah hidup. Coba perhatikan di surat Qasas, surat 28 ayat 71 dan 72. Surat 28 ayat 71 dan 72. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan, tahukah kamu bagaimana seandainya Allah itu membuat malam terus selamanya sampai hari kiamat, tidak pernah siang? Siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Tuhan mana yang bisa mendatangkan cahaya? Gak ada. Jadi hanya Allah saja. Jadi yang layak disebut Tuhan hanya Allah saja. Ini menunjukkan bahwa kalau malam terus, tidak pernah siang, kira-kira ada kehidupan nggak? Atau ayat berikutnya, sebaliknya, bagaimana kalau Allah menjadikan siang terus selamanya sampai hari kiamat?
Tuhan yang mana yang bisa mendatangkan malam hari? Untuk apa malam hari? Taskununa fi, supaya kalian itu merasa tentram, tenang di dalam kegelapan malam hari. Jadi malam hari itu penting supaya kita bisa istirahat tenang. Ya. Jadi siang dan malam itu penting untuk kita. Tapi meskipun penting, siang hari ada baiknya, ada buruknya, malam hari juga ada baiknya, ada buruknya. Buruknya misalnya, biasanya hama itu kalau menyerang tanaman siang atau malam hari? Malam. Biasanya, ada juga siang hari. Tapi umumnya malam. Coba dilihat di surat 68 ayat 19. Ada orang terlalu bangga dengan kekayaannya berupa kebun. Terus dia sudah berbangga-bangga bahwa wah, ini aku besok mau panen. Nah, kalau aku jual, aku menjadi kaya raya. Terus orang ini gini, wah, biasanya kalau kita panen itu suka ada orang-orang miskin pada datang minta bagian. Yang pernah di desa siapa nih? Ada yang pernah di desa? Pak Koco pernah di desa? Kalau orang panen biasanya ada orang miskin datang nggak? Apa? Lelaan. Gini, kalau misalnya yang saya pernah tahu itu panen kacang. Itu cabut gini, nanti kan ada paling tidak anak-anak atau orang-orang miskin, begitu dicabut, terus orang-orang ini ngambil sisanya yang tidak tercabut. Ada nggak seperti itu? Ada. Namanya apa tuh? Ngasak. Ya, ngasak. Saya orang Semarang, Kauman. Tapi saya tahu gitu. Karena saya suka ngelidis, Pak. Suka ngelidis, main-main. Oh, ternyata ketika panen itu ada orang begitu. Dibiarin apa disuruh pergi? Biarin. Mereka nggak bisa beli kok. Jadi nyabutnya aja hati-hati. Tes begitu. Nanti anak-anak itu perebutan itu dibongkar-bongkar, masih ada. Nah itu ada orang yang merasa bahwa aku besok mau panen, pagi-pagi aja sebelum orang-orang miskin itu pada bangun, supaya tidak ada orang yang mengganggu. Sebelum ayat sebelum ini. Terus Allah mengutus hama. Fatafa 'alaiha tha'ifum mir rabbika wa hum naimun. Hama itu menghabiskan panenan mereka yang akan dipanen, sedangkan mereka masih tidur. Berarti siang apa malam? Malam. Jadi malam hari itu ada unsur negatifnya, ada kemungkinan seperti ini. Maling-maling juga seringkali malam hari, tapi sekarang ini banyak juga siang hari. Terus bencana itu juga seringkali datangnya malam hari. Bencana alam itu ya ada yang siang hari, tapi seringkali malam hari, masih gelap lah. Nah, itu bisa dilihat di surat 7 ayat 97. Afa amina ahlul qura an ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika bencana datang sedangkan mereka masih tidur? Terus tadi disebutkan malam hari itu bisa dipakai untuk istirahat. Hubungannya apa sih malam hari dan istirahat? Istirahat itu tidur ya. Istirahat yang paling bagus kan tidur. Hubungannya malam hari dan tidur apa? Kita kalau tidur siang hari 1 jam
dan malam hari 1 jam, mana lebih puas? Malam hari. Kenapa begitu? Kenapa? Tidur siang hari 3 jam, malam hari 3 jam. Segeran yang malam hari. Kenapa bisa begitu? Atau begini, kalau tidur siang hari, antara kita kepingin tidur masih melek sampai ke merem, tidak sadar, cepetan mana siang hari dan malam hari? Untuk orang yang sama ya, untuk orang yang sama, yang biasanya kalau tidur malam berapa menit taruh di bantal terus tidur, atau siang hari, mana yang lebih cepat? Malam. Kenapa Pak? Kita akan mudah tidur kalau suhu di dalam tubuh kita turun. Dan kita merasa nyaman tidur kalau suhu di sekitar kita itu tidak jauh berbeda dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita suhunya turun, lingkungan kita suhunya rendah, itu nyaman. Makanya kalau kita nyetel AC, jangan terlalu jauh bedanya dengan suhu badan kita. Jangan terlalu jauh. Itu nanti nggak enak. Ya, terlalu panas juga nggak enak. Jadi kita membutuhkan suhu yang rendah ketika kita tidur, karena ketika kita tidur suhu badan kita juga ikut turun. Sebenarnya kedinginannya badan kita itu tidak hanya fisik, pikiran juga. Saya kasih contoh yang fisik. Kalau kita tidur di kasur yang pakai spring bed tapi sudah lama, ya, kalau masih baru, spring bed itu apa? Tempat tidur yang tidak pakai kapuk tapi pakai per. Kalau sudah lama kan tidak rata, jadi ada yang nonjol di antara punggung kita itu, ini nonjol. Enak nggak? Nyaman nggak? Tidak. Akibatnya apa? Baru sebentar begini. Ketika kita bergeser ini suhunya naik lagi nggak? Naik. Jadi kita berbolak-balik begini, itu menaikkan lagi suhu. Akibatnya nggak tidur. Nah, jadi pikirkan, kalau daripada begitu di lantainya aja lebih enak, rata. Ya, kalau saya lebih cepat tidur di lantai daripada di kasur itu. Ya itu kebiasaan. Tapi jangan yang lonjol-lonjol. Poin saya adalah bahwa kita butuh suhu yang rendah. Rendahnya tidak hanya badan tapi juga pikiran. Kalau kita sedang kesal sama orang, pikiran kita naik apa panasnya naik apa turun? Panas. Mudah tidur apa susah? Susah. Makanya jangan pernah membenci orang. Nanti akan susah tidur kita. Enggak usah membenci orang. Nanti kita suka marah. Ya. Jadi malam hari itu kita butuhkan untuk istirahat, tapi di malam hari ada sisi buruknya. Bagaimana kalau orang bekerja malam hari, shift malam? Shift malam itu kalau dilakukan bertahun-tahun banyak bahayanya untuk kesehatan. Antara lain lebih mudah kena serangan jantung. Terus daya tahan tubuh terhadap kanker segala itu menjadi lebih lemah. Jadi kalau Allah menyebut malam hari untuk kalian istirahat, udahlah pakailah istirahat. Tapi kalau kita menggunakan malam hari untuk kegiatan yang membutuhkan ketenangan, itu bagus. Apa itu? Salat malam. Salat itu membuat pikiran kita tenang atau bergejolak? Tenang. Nah, kita butuh pikiran tenang, suhunya rendah, itu enak. Enakan sholat malam di bagian awal atau bagian akhir?
akhir, karena suhu ini ketika setelah lewat tengah malam itu sudah rendah. Jadi tidur aja. Apalagi ketika sore habis isya, itu kan masa peralihan dari panas ke dingin. Nah, itu masa peralihan itu badan kita juga kurang enak. Ya udah, pakai tidur aja. Nanti ketika kita sudah tidur, suhu sudah turun, kita bangun, suhu di lingkungan kita sudah rendah, kita sholat. Maka Allah menyebutnya misalnya di surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari terjagalah kamu, bangunlah kamu. Fatahajjat itu artinya bangkit dari tidur. Jadi sholat tahajud itu artinya sholat setelah bangkit dari tidur. Terus kita bilangnya sholat tahajud. Karena kita bangkit dari tidur itu malam hari, suka disebut sholatul lail, sholat di malam hari. Bersembahyanglah kamu sebagai ibadah tambahan. Jadi tambahan nafilah itu tambahan dari yang wajib. Bukan lalu sebelum sholat isya tidur atau tidak sholat isya dulu sampai malam, terus ketiduran, terus jam 2, wah aku belum sholat isya, terus bangun sholat. Bukan yang itu. Kadang-kadang seperti ada yang begitu kan. Nah, itu bukan yang itu. Jadi sholat isya sudah, terus tidur, bangun untuk itu. Begitu pula hal-hal yang memang sifatnya rohani itu malam hari bagus. Misalnya Al-Quran itu diturunkan siang hari itu apa malam? Allah menyebutnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam. Itu di surat Al-Qadr. Di surat Ad-Dukhan juga Allah menyebutnya malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Jadi tidak selalu malam hari itu jelek. Malam hari seperti hal yang lain, seperti makhluknya Allah yang lain, ada sisi baiknya dan ada sisi buruk. Nah, kita diajari oleh Allah menghindari sisi buruk, mencari sisi baik. Punya istri baik apa jelek? Hati-hati, istri atau suami bisa menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara pasanganmu, pasangan itu bisa suami bisa istri, dan di antara anak-anakmu ada musuh. Hati-hati. Nah, kalau Allah mewanti-wanti begitu, cukup berdoa atau harus berusaha? Harus berusaha. Kalau ada bapak ibu memperlakukan dua anak secara berbeda, yang satu dimanjakan, yang satu dianaktirikan, pasti akan terjadi bencana. Ya. Jadi kalau Allah ngajari dengan doa, itu sekaligus kamu mesti berusaha. Malam hari juga begitu. Hati-hati sisi buruknya malam hari. Sebelum tidur, pintu-pintu ditutup, lampu-lampu dimatikan, bahkan makanan juga ditutup. Anjuran Rasulullah begitu kan? Tutup makanan-makanan itu. Ya, itu si malam hari kita mohon, tapi juga mesti berusaha. Dengan begitu mudah-mudahan kita selamat dari sisi buruknya apapun yang diciptakan oleh Allah, termasuk COVID ini. Ya. Saya kira sementara begitu, barangkali ada pertanyaan, silahkan.
Ya. Mengenai yang Ya. ketika yang mulai kami biasanya sholat witirnya itu setelah selesai gitu. Lalu saya pernah dengar teman ada yang sebelumnya. Oh. Jadi mana yang lebih baik? Yang anjuran Rasulullah seperti ibu lakukan akhir terakhir. Jadi witir itu penutup. Ya, kalau misalnya jam 2 ibu sholat, terus mau ngaji dulu nanti habis ngaji sholat lagi, ya jangan witir dulu. Ya, kok begitu, kok sholat dulu kemudian berhenti terus nanti sholat lagi, ada begitu nggak? Ada, terutama orang-orang yang menghafal Quran. Orang yang menghafal Quran itu misalnya maunya sholatnya sambil membaca hafalannya. Tapi kan hafalan itu kan kadang-kadang suka kabur. Bentar aku mau baca surat Kahfi, baca dulu supaya nanti ketika sholat tidak gagap. Nah, terus baca, insya Allah bisa. Allahu Akbar, yang dibaca surat Kahfi. Ibu suka begitu kan? Oh iya. Iya. Ya, jadi misalnya sholat malamnya itu 8 rakaat. Tidak harus terus sekaligus 8. Tapi ada banyaklah orang-orang yang termasuk ibu, pelan-pelan 2 rakaat istirahat. Terus baca dulu ini, nanti aku mau baca surat ini. Ya, baca, insya Allah aku hafal. Baru Allahu Akbar membaca itu. Terus habis itu mengulang lagi surat lain yang akan dibaca. Karena kalau sekaligus mengulang sebanyak itu berat. Jadi satu surat yang diingat kembali begitu. Ya. Terus baru yang terakhir kali, ini udah hampir subuh nih. Udah ditutup, nutupnya pakai witir. Ada yang witirnya itu sebelum tidur dia nanti nggak main witir. Nanti witir lagi Bu sebaiknya. Ya, sebaiknya witir lagi. Karena tadi kan witirnya kan jangan-jangan aku nggak bisa bangun, gitu. Jangan-jangan aku nggak bisa bangun. Udah, kalau aku nggak bisa bangun, aku sudah witir. Terus kemudian ternyata bisa bangun. Udah dimulai lagi kan genap. Mau ganjilin lagi witir gitu. Belum pernah sih saya kalau praktekkan nggak kayaknya kalau nggak salah saya. Iya, ya orang beda-beda Bu. Kadang-kadang kan ada yang terlalu lelah bekerja, kemudian aku nanti bisa bangun apa enggak ya? Soalnya ini aku lelah sekali. Kalau orang seperti itu ya ada kekhawatiran Bu. Ya orang beda-beda Bu. Orang beda-beda. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa mindset itu sudah baik. Mindset itu perlu dijaga Ibu. Ini kalau waktu sudah kepepet, misalnya sebelum subuh tapi masih sempat sholat 3 rakaat. 3 rakaat itu bagus untuk witir semuanya 3, apa untuk tahajud cuma 2 rakaat dengan 1 atau cuma itu karena waktu sudah mepet tapi sayang gitu. Witir ini ada orang yang menganggap bahwa witir itu boleh 2 terus 1. Tapi ada yang bilang langsung 3 karena ketika sholat 2 dan sholat 1 ini kan niatnya beda-beda. Ini niat. Niatnya kok sholat witir itu ganjil kok 2. Jadi dia menganggap ini nggak masuk akal. Jadi jangan dibagi 2, jadiin 1 saja supaya karena niatnya itu sudah aku mau sholat ganjil. Witir artinya ganjil. Sholatal witri misalnya atau sunnatul witri. Aku niat sholat sunnah witir. Coba bahasa Indonesia kan. Aku niat sholat sunnah ganjil.
Lu kok 2? Kok 2? Ya udah. Kalau tahajud tuh ya cuma 2 rakaat. Ya kalau waktunya mepet. Lah kalau waktunya mepet itu nggak sholat tahajud juga nggak apa-apa kan Bu? Namanya kepepet. Kepepet itu kan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, ibu biasanya sempat kok ini mungkin karena terlalu lelah atau apa, atau kurang tidur, terus hilang. Tahu-tahu sudah subuh. Pahala tahajudnya ada nggak? Ada. Ada. Aku maunya bangun, tapi yang membuat aku tidak bisa bangun siapa? Allah. Ya udah, ya Allah, aku maunya bangun, tapi Engkau menghendaki aku tidur. Alhamdulillah, terima kasih, Engkau memberi aku bonus. Gitu. Ya, jadi saya selalu mengajak, udahlah kita ridho aja kepada Allah, nurut aja, enak. Hidup kalau seperti itu enak. Yang itu Pak Abdillah ya. Tapi katanya dari riwayat Rasulullah karena sudah biasa tahajud sampai ketika Rasulullah siang dia tetap mengerjakan. Pasti pernah dengar di dia. Mengerjakannya setelah sholat subuh. Iya. Oh, iya boleh. Sholat sunnah itu bisa diqadha. Salah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah misalnya, sholat sunnah setelah sholat subuh ada nggak? Nggak ada kan? Tapi Rasulullah pernah sholat sunnah setelah sholat subuh. Karena apa? Rasulullah mau sholat sunnah qobliyah, keburu sudah dikomati oleh Bilal. Kalau sudah dikomati, kan nggak ada waktu untuk sholat qobliyah. Karena nggak ada, ya udah sholat jamaah aja subuh. Habis sholat subuh, aku niat sholat qobliyah subuh tapi qadha. Boleh. Ya kalau memang biasanya dilakukan sholat qobliyah, kemudian qadha boleh. Biasanya tahajud, kok ini kelewat tidak sengaja, ya udah diniati tahajud, apa qadha silakan. Gitu. Nah. Udah siang nggak apa-apa, namanya qadha kok. Namanya qadha kok. Qobliyah tadi, lu kan sudah sholat subuh, kan bukan qobliyah lagi. Iya tapi yang itu qadha kok. Kalau namanya qadha itu tidak di waktunya. Ya, kalau niatnya qadha itu artinya tidak di waktunya. Nah kalau tidak di waktunya ya nggak apa-apa. Itu sholat malam kok habis subuh, itu nggak apa-apa tuh. Qadha kok. Gitu.